lewat hijau, NDC adalah komitmen dan kerja nyata dari hulu ke hilir yang mengutamakan kepentingan nasional maupun global. Selain sektor energi, sektor lain yang memberikan kontribusi emisi karbon terbesar kedua di Indonesia adalah sektor transportasi. Pandu Yunianto, selaku Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan, Kementerian Perhubungan, memberikan pemaparan terkait komitmen dan aksi mitigasi terkait perubahan iklim di lingkup Kementerian Perhubungan. Berikut pemaparannya untuk Anda. Terkait dengan upaya atau dukungan sektor transportasi dalam mendukung mitigasi perubahan iklim ini, Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan, next slide ya, nomor 8 tahun 2023 tentang penetapan aksi mitigasi perubahan iklim sektor transportasi untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional. Nah, di dalam keputusan Menteri nomor 8 inilah nanti diuraikan aksi-aksi apa aja yang telah disiapkan oleh Kementerian Perhubungan atau aksi apa yang ingin dicapai oleh Kementerian Perhubungan. Kemudian dari keputusan Menteri nomor 8 ini ditindaklanjuti pula dengan penerbitan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KP PAB 34 tahun 2024, yaitu tentang pembentukan tim pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan inventarisasi emisi gas rumah kaca dan aksi mitigasi perubahan iklim di lingkungan Kementerian Perhubungan. Next slide. Nah, ya, terkait dengan masalah aksi mitigasi secara umum, aksi mitigasi sektor transportasi itu mencakup 4 hal, yaitu mengenai peningkatan penggunaan transportasi publik secara massal, kemudian efisiensi energi pada sarana dan prasarana, kemudian pemanfaatan bahan bakar alternatif, dan juga peningkatan penggunaan kendaraan listrik. Next slide. Secara rinci, kira-kira inilah isi dari Keputusan Menteri nomor 8 tahun 2004. Berdasarkan subsektor, dimulai dari subsektor transportasi darat dan perkereta-apian. Di dalam KM 8 tahun 2023 tersebut disebutkan antara lain adalah dimulai dengan pengembangan angkutan umum perkotaan berbasis jalan dan juga berbasis kereta api. Pengembangan angkutan umum ini dimaksudkan untuk mendorong masyarakat untuk bisa beralih dari angkutan pribadi menjadi ke angkutan umum. Karena sumber emisi atau polusi yang terbesar di sektor transportasi darat itu adalah kontribusi dari angkutan pribadi. Kemudian juga pengembangan area traffic control system atau ATCS. Melalui pengembangan teknologi ATCS ini diharapkan kemacetan bisa dikurangi. Kemudian juga pengembangan kawasan orientasi transit atau TOD. Melalui pengembangan TOD ini tentunya diharapkan masyarakat akan lebih tertarik untuk menggunakan angkutan umum karena di situ akan terintegrasi antara kegiatan ekonomi dengan layanan transportasi. Kemudian juga pengembangan non-motorized transport di wilayah perkotaan khususnya Jabodetabek. Dan juga dikembangkan untuk penggunaan kendaraan listrik. Hal ini sudah dimulai dengan penggunaan kendaraan listrik untuk kendaraan dinas di kantor-kantor pemerintahan, ini sudah dimulai. Kemudian juga untuk mendukung pengalian ya atau shifting pembagian beban dari moda jalan ke angkutan sungai atau penyeberangan, dikembangkanlah long distance ferry.
Nah, kemudian juga peremajaan angkutan umum. Nah, ini dimaksudkan untuk tercapainya efisiensi dalam penggunaan energi untuk kendaraan angkutan umum. Kemudian juga penerapan atau pengembangan penerangan jalan dengan berbasis tenaga surya. Nah, ini sudah dimulai untuk penerangan jalan umum di jalan-jalan nasional, ini sudah dikembangkan. Kemudian juga pengembangan panel-panel surya untuk di prasarana-prasarana transportasi, di simpul-simpul transportasi seperti terminal, pelabuhan, bandara. Dan kemudian juga penggunaan bahan bakar alternatif seperti biodiesel, bioaftur, ini sedang dikembangkan. Kemudian juga untuk pengembangan tenaga surya untuk sarana bantu navigasi, baik sarana navigasi sungai, laut maupun di penyeberangan, ini mulai termasuk di dalam mitigasi gas rumah kaca sebagaimana diatur di dalam Keputusan Menteri Nomor 8 Tahun 2023. Kemudian implementasi regulasi uji berkala. Nah, uji berkala ini adalah sebagai sarana untuk mengendalikan kelaikan dari kendaraan bermotor, termasuk yang sekarang berkembang itu adalah uji emisi gas buang untuk kendaraan bermotor. Kemudian pengembangan buspool, nah ini untuk mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum, dimulai dari bantuan teknis dari Kementerian Perhubungan untuk bus-bus sekolah, kemudian bus karyawan. Nah, ini semua tujuannya adalah untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Dan juga nanti diharapkan penerapan elektronik road pricing atau ERP ini bisa dilaksanakan. Dan juga untuk kereta api dikembangkan angkutan massal berbasis rel seperti LRT, MRT. Beberapa kota yang sudah mengembangkan LRT selain Jakarta, diantaranya adalah di Palembang. Kemudian juga pengendalian perlintasan sebidang. Perlintasan sebidang ini sangat rawan terhadap kemacetan dan juga rawan terhadap kecelakaan lalu lintas. Nah, untuk itulah nantinya perlu ada mitigasi penanganan perlintasan sebidang. Nah, ini kira-kira untuk subsektor transportasi darat dan perkeretaapian. Untuk sektor perhubungan laut dan perhubungan udara pada prinsipnya hampir mirip ya, yaitu diupayakan bagaimana efisiensi energi, kemudian bagaimana mendorong masyarakat untuk beralih ke angkutan umum. Nah, ini kira-kira mitigasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2023. Pada kegiatan penyusunan dokumen Second NDC, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melibatkan Kementerian Kesehatan. Anas Makruf, selaku Direktur Penyihatan Lingkungan, memaparkan komitmen Kementerian Kesehatan terkait dampak dan kebijakan kesehatan yang sensitif iklim, serta upaya adaptasi dan mitigasi dalam membangun sistem kesehatan yang berketahanan iklim. Mari kita simak pemaparannya berikut ini. Tentu kami Kementerian Kesehatan sangat mendukung dan mensupport, karena dampak kesehatan akibat perubahan iklim sangat nyata sekali. Kalau kita lihat dengan kerentanan yang ada, maka kita membagi 3 dampak kesehatan akibat perubahan iklim. Yang pertama adalah dampak pada kesehatan masyarakat. Ini bisa berupa penyakit akibat langsung, contohnya seperti heat related illness, kemudian juga penyakit yang tidak langsung seperti lewat binatang dan vektor seperti saat ini DBD, malaria, berubah pola penyakitnya. Kemudian juga penyakit akibat bencana maupun juga penyakit yang lain akibat akses air, akses sanitasi, dan akses gizi yang berkurang. Kemudian kedua adalah kelompok terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang dampaknya juga bisa terjadi, dan terakhir adalah
terkait dengan sistem kesehatan. Selain oleh karena itu tentu kami sangat mendukung sekali adanya perbaikan dan updating terkait dengan National Determined Contribution. Nah, kami fokusnya ada 3. Yang pertama, bagaimana mengatasi berbagai dampak kesehatan dari perubahan iklim yang tadi kami sampaikan di slide sebelumnya. Kemudian juga menguatkan ketahanan iklim dan lestari lingkungan dari sistem dan fasilitas pelayanan kesehatan. Meskipun kecil tetapi punya pengaruhnya, misalnya low carbon itu 4-5% emisi gas rumah kaca dari Fasiankes. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita mempromosikan kesehatan co-benefit dari apa yang dilakukan oleh sektor lain sehingga dampak pada kesehatannya bisa kita minimalisir. Slide. Nah, kami sudah melakukan updating dalam kontribusi di bidang kesehatan. Di dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 17 2023 kita sudah masukkan. Kemudian di PP yang baru terbit kemarin 28 nomor 2024 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Kesehatan juga sudah kita masukkan terkait dengan sistem kesehatan yang bertahan iklim maupun juga di dalam Permenkes 2 tahun 2023. Saat ini Kemenkes juga sedang melakukan updating Permenkes yang low omnibus law juga. Jadi nanti akan ada beberapa Permenkes pengaturan turunan dari PP 28 2024. Nah, kami akan lakukan update juga terkait dengan bagaimana sistem kesehatan yang bertahan iklim ini tentu juga sebagai kontribusi terhadap NDC. Slide. Nah, slide ya. Nah, dalam NDC ini kami juga mengacu pada WHO. Jadi WHO itu punya yang disebut dengan 10 komponen dalam membangun sistem kesehatan yang berketahanan iklim, yang disebut dengan 6 building block system. Jadi ada 6 bangunan blok sistem kesehatan yang merupakan kontribusi daripada sektor kesehatan terkait perubahan iklim. 6 itu apa? Yaitu yang pertama terkait dengan kepemimpinan dan tata kelola, yang kedua SDM kesehatan, yang ketiga sistem informasi kesehatan, yang keempat adalah produk dan teknologi kesehatan, yang kelima adalah sumber daya kesehatan, dan yang keenam adalah pembiayaan kesehatan. Nah, slide. Nah, dari 6 building block ini kemudian dirinci menjadi 10 komponen, dan inilah yang kontribusi kita yang sudah kita lakukan dan akan menjadi juga masukan karena kita sudah memberikan masukan juga terkait dengan SNDC. Yang pertama dari 10 komponen adalah bagaimana penguatan komitmen dan kepemimpinan yang efektif untuk membangun ketahanan iklim. Ini kita sudah regulasinya sudah masukkan baik dalam undang-undang, PP maupun juga Permenkes. Kemudian advokasi sosialisasi terus-menerus kepada terutama dinas kesehatan baik provinsi, kabupaten, kota sampai puskesmas. Kemudian juga menyusun rencana aksi daerah terkait dengan kesehatan dan sistem kesehatan yang bertahan iklim. Demikian juga kita sudah mempunyai RAN atau rencana aksi nasional terkait dengan ketahanan iklim. Kedua adalah penguatan kapasitas organisasi dan kapasitas sumber daya manusia. Ini sudah banyak kita melakukan terutama untuk tugas kesehatan baik itu di puskesmas maupun rumah sakit. Termasuk adalah bagaimana kita menurunkan emisi gas rumah kaca. Kita tahun lalu sudah melakukan di 39 rumah sakit, tahun ini akan kita perbanyak lagi. Kemudian juga petugas yang kita latih terkait dengan kebencanaan, kemudian juga pelatihan dasar terkait dengan adaptasi perubahan iklim bagi petugas kesehatan. Slide. Komponen yang ketiga adalah penilaian kerentanan dan kapasitas adaptasi. Kami laporkan pada kesempatan ini kita sudah punya peta kerentanan, waktu itu membuat bersama dengan perguruan tinggi, terutama untuk penyakit-penyakit yang sensitif iklim seperti demam berdarah, malaria, pneumonia, diare, dan juga penyakit-penyakit akan dikembangkan penyakit-penyakit yang sensitif iklim yang lain. Peta ini sudah sampai tingkat desa, jadi tidak hanya provinsi dan kabupaten kota, juga sampai ke desa. Kemudian kita juga sudah melakukan kajian kerentanan untuk masing-masing Fasiankes ya. Komponen yang keempat adalah penguatan peringatan dini dan monitoring terintegrasi. Ini sama seperti tadi juga disampaikan oleh Ibu Dirjen PPI bahwa sistem kewaspadaan dini yaitu disebut dengan EWARS
itu sudah terintegrasi dan kita sudah bekerjasama dengan kementerian lembaga lain, baik itu KLHK, BMKG, perguruan tinggi dan sebagainya. Adalah utamanya untuk berbagai penyakit yang sensitif iklim. Saat ini baru itu, nanti tentu akan berkembang lagi. Kemudian komponen yang kelima adalah peningkatan penelitian kesehatan dan iklim. Ini sudah banyak kita melakukan kajian dan penelitian bersama perguruan tinggi, dan kemudian tahun ini kita juga ingin mendorong perguruan tinggi mempunyai pusat-pusat perubahan iklim. Tentu KLHK juga sudah mendorong, dan kami supaya muatan kesehatan di situ ada dalam PPI atau pusat perubahan iklim yang ada di perguruan tinggi. Slide. Komponen yang keenam adalah slide peningkatan penelitian kesehatan dan iklim. Ini juga sudah sama, kita melibatkan di samping dari United Nations juga dengan perguruan tinggi. Kemudian penerapan teknologi infrastruktur yang berkelanjutan. Ini sudah kita mulai. Jadi saat ini kalau membeli alat kesehatan itu adalah yang ramah lingkungan, yang low carbon. Demikian juga tata kelola limbah medis, ini adalah yang ramah iklim, sudah kita kembangkan. Kemudian ketujuh, penguatan dukungan pada sektor lain terkait dengan pengelolaan lingkungan yang berdampak pada kesehatan. Ini tentu kerjasama dengan lintas sektor seperti yang hadir di sini, dan juga kementerian lembaga lain tentu akan kita perkuat karena co-benefit penting. Jadi supaya wawasan kesehatan pada saat melakukan adaptasi maupun mitigasi perubahan iklim di kementerian lembaga lain dan juga Pentahelix itu mempertimbangkan terkait dengan aspek kesehatan. Kedelapan adalah komponen terkait dengan pengembangan program kesehatan yang terkait dengan iklim. Saat ini kita sudah mulai dari desa, ini juga terintegrasi dengan KLHK Desa Iklim. Jadi kita tahun ini ada 150 desa, tahun lalu ada 78 desa. Tentu akan berkembang juga menjadi hampir 80.000 desa ya. Kemudian yang ke-9, kesiapsiagaan dan pengelolaan kedaruratan. Ini penting sekali karena dampak kedaruratan atau bencana itu di sektor lingkungan, kesehatan lingkungan sangat nyata sekali, sehingga kita juga membuat rencana kontingensi di sektor kesehatan, terutama kesehatan lingkungan apabila terjadi suatu bencana. Karena dampaknya pasti juga ke arah kesehatan lingkungan, baik akses air, sanitasi, limbah, dan sebagainya. Slide. Terakhir, komponen yang ke-10 adalah pendekatan komprehensif untuk pembiayaan. Ini juga sama saya kira dengan tadi disampaikan Bu Dirjen PPI. Jadi bagaimana supaya di sektor kesehatan juga ada keberlangsungan pembiayaan, baik itu bersumber dari daerah, nasional maupun juga global. Saat ini Kementerian Kesehatan juga mendapatkan bantuan dari Global Climate Fund ya, yang itu melalui berbagai macam channel maupun juga yang lain. Saya kira demikian Bu, beberapa. Jadi 10 komponen dalam blok yang di WHO itu saya kira sejalan dengan NDC, dan itu sudah kita lakukan, sehingga nanti tinggal masukkan ke dalam Second National Determined Contribution. Sobat Hijau, capaian NDC merupakan refleksi dari kebijakan dan kerja lapangan yang nyata dan intens yang melibatkan seluruh elemen bangsa yang terlibat. Pembahasan tentang komitmen Indonesia terhadap Paris Agreement yang dituangkan dalam dokumen Second NDC akan kita lanjutkan setelah jeda.